Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Fa ya ibadallah usikum ala nafsi bi taqwallah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibadah. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Wa qala aidan wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sidang Jumat Tarawih yang insyaallah akan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada malam yang ke-21 ini kita masih diberi kekuatan iman dan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka Qiyamul Ramadan. Jadi kalau siang tadi kita Qiyamul Ramadan, malamnya kita mendirikan malam-malam Ramadan atau Qiyamul Ramadan. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW. Dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun temanya adalah itikaf, tapi saya lebih cenderung membahas tentang masalah apa yang harus kita perbanyak di waktu 10 terakhir Ramadan. Ya, kadang-kadang wallahu alam ada program itikaf di sini. Ada Ustaz? Ada, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dilakukan oleh Nabi. 10 hari terakhir itu ibadah kita mesti harus ditingkatkan, baik kualitasnya maupun mutunya atau kuantitasnya. Maka oleh karenanya Nabi terhadap keluarganya di 10 hari terakhir Ramadan ini beliau lebih membuktikan bahwa 20 hari sudah dilalui itu kita menjadi santri di bulan Ramadan ini tentu sudah ada perubahan-perubahan. Segala sesuatu mesti meningkat. Bahkan selera makan pun meningkat. Di awal-awal Ramadan itu sahur kita susah, kadang didorong pakai teh manis. Tapi di 10 hari terakhir ini mudah-mudahan yang basi aja yang mungkin yang tidak kita makan ya. Begitulah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan di 10 terakhir Ramadan ini di saat kita nanti beritikaf di masjid? Ya. Pertama, tingkatkan, perbanyak keutamaan istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isinya. Ya, kalau itikaf itu namanya saja. Jadi kita lebih banyak berdiam diri di suatu tempat. Tapi kalau kita lebih banyak di masjid, ya, tapi tidak keluar ya. Ada juga itikaf dibuat oleh orang-orang yang bekerja. Malam saja itikafnya, kemudian pagi bekerja karena keterbatasan. Kan sekarang sudah masuk malam ke-21. Sementara yang ASN itu masih bekerja. Jadi kalau guru hari ini terakhir. Tapi kalau kepala sekolah dan tata usaha tanggal 27 terakhir. Tentu susah untuk itikaf ya. Nah, kadang ada yang mengambil 10 hari, ada yang mengambil ya sesuai dengan kondisi. Ya kalau tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa 10 hari ya sudah gitu ya. Sehingga tidak melaksanakan sekalipun, nah, jangan seperti itu. Ya, karena bisa 10 hari, artinya kalau tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jadi kalau kita beritikaf itu, kalau ngambil misalnya
3 hari, berarti 3 hari 3 malam kita di masjid. Terus bagaimana makan dan minum? Ya diantar oleh keluarga kalau masjid tidak menyediakan. Ya, hanya ada beberapa hal yang boleh keluar. Ya, tapi intinya lebih baik kita berdiam di masjid. Apa yang kita lakukan? Beribadah. Ibadah sebanyak-banyaknya. Ya. Maka saya bahas 2 hal saja. Pertama tadi apa? Keutamaan istighfar dan zikir. Kata Nabi, segala sesuatu itu ada obatnya. Obatnya dosa itu adalah istighfar. Jadi semua anggota tubuh kita ini bisa mendatangkan dosa. Ya, mulai dari mata, kemudian pendengaran kita, kemudian hati, kaki, tangan, semua itu bisa mendatangkan dosa. Maka Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laha bihi ilmi innas sab'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berbantah-bantah tentang suatu perkara yang kalian tidak punya sakofah ilmu di situ, karena pendengaran, penglihatan dan hati itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga bersabda, segala sesuatu itu ada mutiaranya. Mutiara dosa itu adalah istighfar. Istighfar itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi bersabda mengatakan bahwa orang yang beristighfar itu, terutama di bulan suci Ramadan ini, itu ibarat seperti api memakan ranting kering. Begitulah orang yang beristighfar. Jadi dosanya itu terbakar, dosanya itu habis, seperti api memakan ranting-ranting kering. Seberapapun besar dosa kita, dengan beristighfar kepada Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah, terutama di bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu an, Nabi itu pernah bersabda kepadanya, "Kandai kata kalian melakukan sebuah dosa, maka istighfarlah kepada Allah. Karena taubat itu sesungguhnya adalah penyesalan." Jadi kalau kita menyadari bahwa yang kita lakukan itu adalah salah, maka kalau kita menyesal, mustahil kita akan mengulangnya kembali. Tidak mungkin kita ulang, sudah jelas salah, sudah jelas mendatangkan dosa. Istighfar obatnya. Kemudian bertaubat, hakikatnya itu penyesalan. Tidak mungkin kita mengulangi dan jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Hari ini jatuh di lubang itu juga, besok lusa jatuh lagi di lubang itu, 4 hari ke depan di lubang itu jatuh juga. Itu ke situ perginya tuh, di depan gang Swakarya sampai Ondri ya. Iya, sampai Ondri. Tidak boleh jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Ambil ibrohnya, ambil pelajarannya. Kata Anas bin Malik, Nabi bersabda, kalaulah misalnya kita kata Nabi, kalau kalian melaksanakan sholat subuh, maka berdoalah, beristighfarlah dan berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ya, al-mustaghfirina bil ashar. Orang yang senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi sahur itu aja, jangan makan aja. Manfaatkan juga bahwa sahur itu adalah waktu yang sangat mustajab. Doa kita insya Allah dijabah Allah. Apa yang kita kadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita hajatkan. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Imran, lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang yang bertakwa itu di sisi Allah adalah mendapatkan sorga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa azwajum mutakharat wa ridwanu minallah, dan kepada mereka, kepada bapak-bapak ini, itu akan Allah anugerahkan istri yang Allah sucikan di sorga. Tapi saya tidak menganjurkan bapak mencari istri di sorga ya. Jadikan aja istri yang di dunia ini menjadi istri, menjadi bidadari bapak di dunia dan sorga. Jadi kalau mau soleh, jangan soleh sendiri, solehkan juga ke keluarga. Jadi kalau orang soleh itu bukan mensolehkan diri saja, tapi dengan kesolehan kita juga mensolehkan orang lain, terutama keluarga kita. Kata Nabi, khairukum khairukum ahli. Tahukah kalian di antara kalian yang paling terbaik itu adalah yang baik kepada keluarganya. Wa ana, dan saya, kata Nabi, khairukum ahli, yang paling baik pada keluarga. Jadi kalau kita kisahkan bagaimana Nabi dengan para istrinya, waduh, subhanallah.
Ya, jadi kita jadikan aja, sepakat kita Pak ya, menjadikan istri kita sekarang istri dunia akhirat ya. Sepakat Pak? Ya, bidadari. Kan Allah menjanjikan tadi, nggak usah dicari di surga. Yang di dunia ini aja jadikan bidadari kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibadah. Allah itu Maha melihat. Apa yang Dia lihat? Pertama, allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ya, apa yang dilihat Allah? Yang pertama adalah orang yang mengatakan dan senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, kami ini benar-benar telah beriman kepadamu. Ya. Dan kemudian ampunilah dosa kami. Ini yang dimaksud dengan istighfar tadi. Ampunilah dosa kami, kemudian jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu doa kita. Maka sewaktu kata Anas bin Malik, ya seperti yang ingat tadi, kalau kalian melaksanakan salat subuh, banyak-banyak berdoa, berzikir, beristighfar kepada Allah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami bagaimana lafaznya. Ya, maka Nabi mengatakan, ya Allah, ya, nanti kita ini boleh ditiru ya, karena Nabi yang menyuruh, ya Allah, ampunilah dosa kami, terimalah taubat kami, ya, ampunilah dosa kami, baik dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak disengaja. Karena semua anggota tubuh kita ini bisa mendatangkan dosa. Coba kita dari bangun tadi sampai hari ini, sampai sekarang ini, belum lagi kita tidur, mana yang banyak dosa dengan pahala yang kita lakukan. Andai kata satu dosa, kemudian Allah cabut nikmat satu di diri kita, saking gemarnya kita bermaksiat, tak ada lagi nikmat itu yang tersisa. Tapi kan Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Ya, berdosa pun kita, Allah tidak membuka aib kita. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, al-munfiqin, al-mustaghfirin bil ashar. Orang yang sabar. Sabar itu sabar diuji oleh Allah dengan kenikmatan yang banyak. Biasanya sering tergelincir di sini nih. Misalnya serba cukup, ya. Yang muncul setelah itu apa? Sombong. Ya kan? Dengki, meremehkan orang lain, membesar-besarkan diri sendiri. Biasanya seperti itu. Tak kalah diuji oleh Allah. Dan kemudian tak kalah kita diuji oleh Allah dengan Allah ambil nikmat itu. Ya, atau Allah tunda. Kita berdoa, kemudian bentuk doa dikabulkan itu ada 3. Pertama, berdoa dikabulkan. Tak kalah kita berdoa, doa kita itu disimpan oleh Allah. Kenapa disimpan? Kita berdoa minta 10, tapi Allah ingin beri kita 20. Tapi orang tidak beriman kan sewot ini, ya, ribut ini, ya, udah berdoa sekian lama juga nggak dikasih-kasih. Padahal sebenarnya bukan begitu. Allah itu menyimpan doa kita karena Dia ingin memberi lebih dari apa yang kita minta. Nah, yang ketiga, tak kalah berdoa, doa itu misalnya hari ini kita mendapatkan rezeki 10 juta, tetapi hari ini juga kita dapat musibah, keluar uang 10 juta. Ya Bapak dan Ibu ya. Nah kemudian rezeki itu tidak kita dapatkan, tapi bala Allah hindarkan. Nah ini bahaya nih. Biasanya kalau Bapak misalnya menjemput uang 10 juta, tiba-tiba ada masalah dengan ibu di rumah, nggak jadi dapat. Nah itu kelahi. Ya, gara-gara kau tadi kontak 10 juta di tangan. Biasanya seperti itu ya. Padahal dia tidak tahu di balik itu diskenario oleh Allah, diatur oleh Allah, ada hikmah yang lebih besar. Rupanya Allah ingin menghindarkan bala. Kalau dapat uang 10 juta, tapi bala tiba, musibah tiba, nilainya juga 10 juta. Berarti cincai ya. Nah, cincai kalau berarti. Cincai ya. Nah, dan kemudian yang terakhir, yang kedua dari ayat itu tadi, as-sadiqin, orang-orang yang as-sidik. Sidik itu benar perkataannya, benar perilakunya, benar persaksiannya. Memang benar perkataannya, benar perilaku, tapi sering jadi saksi palsu. Untuk memuluskan seseorang, dia bersaksi palsu, itu besar dosa. Jangan coba-coba, apalagi bulan puasa ini. Maka orang yang diberikan pertolongan Allah salah satunya itu adalah orang yang benar perkataannya, benar perilakunya, dan benar persaksiannya.
Nah, dan kemudian yang ketiga, al-qanitin, itu orang yang senantiasa ada di atas ketaatan. Jadi dia istiqomah di atas kebaikan, tidak bergeser-geser. Misalnya di saat rezeki banyak, taat kepada Allah. Di saat rezeki agak jauh-jauh sedikit, mulai berulang. Ya, jangan seperti itu. Nah, ada lagi al-munfikin, orang yang memberikan, mengeluarkan hartanya 2,5%. Nah, ini tadi ada zakat ya, 2,5%. Jadi rezeki yang Allah titip berikan di kita itu ada rezeki orang lain, jangan dimakan surah. Itu ada rezeki orang lain di situ. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, keluarkan 2,5%. Zakat mal itu nisab dan khaul. Nisab itu jumlah, khaul itu waktunya. Itu nanti ada kajian tersendiri. Kemudian ada zakat profesi, gaji. Kalau gaji kita 10 juta sebulan, keluarkanlah 250. Jangan nunggu setahun. Jangankan setahun, 10 bulan aja lah 2 juta muatu Ibu. Lah boleh mengeluarkan tuh. Ya Pak ya? Keluarkan tiap bulan, tak terasa berat. Gaji saya cuma 5 juta, aku 125. Iya tuh. Iya ya, 125.000. Tapi kalau sudah 12 bulan, banyak. Berpikir-pikir, Pak Iko bareng ngerajain lah, tahu enak-enaknya keluar juta 750. Berat kan? Maka keluarkan setiap bulan. Tapi zakat beda dengan infak. Kalau zakat itu harus jelas hitung-hitungnya. Nggak boleh juga zakat itu menzalimi muzaki. Maka zakat itu dihitung. Nggak boleh tidak dihitung. Ini contoh misalnya seperti ini. Bapak Ibu punya rumah makan, ya. Kemudian ada mengantar ke rumah itu kalau apa namanya gosen sekarang ya. Iya. Tapi sepeda motornya itu kredit. Tapi memang betul-betul sepeda motor itu untuk menunjang rumah makan itu. Dan kemudian keuntungan 10 juta, tapi cicilan kredit ada 1 juta sebulan. Keluarkan dulu 1 juta. Nah, dihitung. Misalnya rumah petak saya ada zakat rumah mewah misalnya. Walaupun belum ada standar rumah mewah itu sekarang. Apa ukuran rumah mewah? Rumah Ibu misalnya 2,5 M, rumah Bapak. Bukan 2,5% dari 2 miliar itu. Kalau 1 miliar harganya, kalau dihitung 2,5% banyak. Jadi tiru ya. Berapa? 25 juta. Bukan itu yang dimaksud. Misalnya Bapak Ibu punya rumah petak 10. Satu petak itu setahun kontraknya 1 juta. Berarti 1 petak, 10 petak berapa? 10 juta, 2,5% dari 10 jutanya itu. Bukan dari harga rumahnya. Iya. Jadi zakat produktif namanya, Bapak dan Ibu. Oke, kita tinggalkan itu. Nanti ada kajiannya. Ada ustaz khususnya nanti. Yang terakhir al-mustaghfirin bil ashar. Saya terlambat. Saya kalau ceramah tidak selesai saya tidak berhenti. Tadi karena dari hati ke hati jadi kan. Kenapa Ustaz? Saya minta 7 menit lagi. Ustaz. Nah, kemudian yang kedua, selesaikan dulu istighfar ya. Apa kata Allah? Al-mustaghfirillah innallaha kana ghafurur rahimah. Beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi saya sebenarnya bukan segan. Ayat hadis ini, walaupun kita melakukan kesalahan itu 70 kali sehari, tapi maksudnya bukan diulang-ulang ya. Belum, ini baru 50 kali, kata Ustaz tadi malam 70 kali. Jangan seperti itu ya. Artinya begitulah pentingnya Allah membuka pintu taubat sebesar-besarnya. Jadi kalau kita mohon ampun kepada Allah tapi jadi ulang-ulang, nanti masalah ini Ustaz dari malam bilang itu berdosa, saya nanti mau 70 kali, ini baru 50 kali sehari ini baru gitu kan. Nah, seperti itu maksudnya ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang kedua itu zikir. Zikir itu ingat kepada Allah. Kenapa kita mesti harus ingat kepada Allah? Orang yang ingat kepada Allah itu tidak mau membuat dosa, Pak. Ya, kalau begitu Ustaz, orang yang buat dosa, bertengkar, kemudian menghina, menghujat, bermaksiat dan lainnya itu, mereka lupa kepada Allah. Betul, karena dia lupa kepada Allah, maka kita disuruh berzikir. Ya, karena Allah mengatakan fazkuruni askurkum. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan ingat pula kepada kalian. Wazkuruli wala takfurun. Bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, jangan berbalik, jangan kufur nikmat. Para ulama beda pendapat tentang ini. Kata Ibnu Abbas, dia mengatakan barang siapa yang ingat kepada Allah dengan ketaatan, maka Allah akan ingat kepadanya dengan pertolongan. Coba bayangkan,
Andai kata kita mengingat Allah dengan ketaatan, maka Allah akan datang kepada kita mengingat kita dengan memberikan pertolongan di saat kita butuh. Kemudian kata Said bin Zubair, muridnya, barang siapa yang ingat kepada Allah dengan ketaatan, maka Allah akan ingat kepadanya dengan memberikan ampunan. Ramadan ini bulan syahrul ibadah nih. Ya. Kemudian kata Fudail bin Iyad, barang siapa yang ingat kepada Allah dengan ketaatan, ya, maka Allah akan ingat kepadamu dengan memberikan pahala. Nah, coba. Luar biasa kan? Jadi mengingat saja kita kepada Allah, berzikir saja kita kepada Allah dengan taat. Taat itu artinya di atas ketaatan. Tidak taat seperti yang saya ceritakan tadi. Dalam berbagai situasi dan kondisi, dalam keadaan kaya, miskin, sakit, sehat, senang, tidak senang, tetap taat. Maka Allah akan ingat memberikan pahala. Kemudian kata Ibnu Kisan, barang siapa yang ingat kepada Allah dengan ketaatan dan kesyukuran, maka Allah akan melipat gandakan. Kalau rezeki, kalau kebaikan, Allah tambah, Allah tambah, Allah tambah. Kalau tahun kemarin kita dapat 10, tahun ini kita dapat 20, tahun besok insya Allah kita dapat 30. Kata ulama yang lain, barang siapa yang mengingat Allah dengan ketauhidan dan keimanan, maka Allah akan mengangkat derajat kita dan memberikan kita surga. Ya, maka dalam ayat lain, allazina amanu wa tutma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang beriman itu hatinya akan lembut karena mengingat Allah. Apa ciri hati lembut? Dikasih tausiah seperti ini, hatinya itu condong kepada kebaikan. Bukan mencari hadis lain untuk penyangkalnya, hadis buatan. Ya. Kemudian sedikit saja diberikan nasihat, hatinya lembut, hatinya salim untuk menerima ajakan kebaikan itu. Ala bizikrillah tutmainul qulub. Hanya dengan mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi lembut. Maka dua saja oleh kita malam hari ini, di 10 hari terakhir, di saat kita iktikaf, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Ustaz, kalau kita senantiasa berzikir. Kalau kita misalnya berdagang, ya tentu otomatis mangga-mangga yang agak busuk itu tidak kita katakan itu baik. Kalau menimbang yang 9 otun yang katakan 1 kilo. Yang pegawai juga seperti itu, yang petani juga seperti itu, yang mahasiswa pelajar juga seperti itu. Artinya kita takut karena itu dilihat oleh Allah. Namanya muraqabatullah. Walaupun sembunyi-sembunyi gini tapi Allah tuh nampak sama dia. Nah, makanya itu yang disebut dengan muraqabatul, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang berzikir itu dia merasa diri dia dilihat terus oleh Allah. Kalau kita dilihat oleh mandor, kita kerja gimana? Wih, ingin baik-baik kan? Ingin yang baik-baik kita tampilkan. Kalau perlu gimana supaya di bulan akhir nanti dapat bonus, ya. Diberikan, ya, dipuji, bos senang. Ini Allah yang puji, tentu kita lebih senang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.